Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian. Di sini saya akan membuat sedikit tutorial mungkin ya. Tutorial membuat denah menggunakan AutoCAD. Nah, denah yang saya gunakan untuk nanti kita buatkan di AutoCAD itu adalah denah seperti ini. Nah, buat kalian yang pengen menggunakan AutoCAD, setidaknya tuh kalian tuh punya gambaran awal, sketsa gitu. Ya bisa, maksudnya nggak usah bagus-bagus gitu sketsanya, yang penting udah tahu ruangannya itu maunya gimana, ukurannya berapa, kemudian itu juga nanti dicocokkan lagi ke luas tanahnya kalian masing-masing gitu. Nah, ini yang kita gunakan nanti. Oke, langsung aja kita masuk ke AutoCAD. Oke teman-teman, kita udah masuk ke AutoCAD-nya ya. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan AutoCAD versi 2019. Nah, untuk kalian semua yang mungkin versi AutoCAD itu di bawah dari 2019 itu jangan khawatir. Itu sebenarnya sama aja, cuma agak beda di tampilan aja. Semua printnya sama aja. Kayak line, terus rectangle, bikin motong garis, pakai trim, mirror, copy, move itu sama aja. Cuma beda di tampilan aja kalau misalkan beda versi ya. Oke, teman-teman, kita balik lagi ke topik pembicaraan kita. Jadi kan kita mau membuat denah ya menggunakan AutoCAD. Tadi sudah dijelaskan kalau misalkan beda versi itu nggak pengaruh. Nah, oke, kita langsung buka aja sheet baru. Nah, ini sudah saya siapkan di drawing 1 namanya. Kalau setiap gambar baru kita buka lembar baru itu namanya drawing 1. Nah, tampilan kosong seperti ini. Kemudian yang pertama-tama yang kita harus lakukan adalah kita harus menyeting satuan. Nah, komen yang kita pakai unit. Oke, ini presisinya angka di belakang koma kita ganti ya 2 angka aja ya cukup ya. Terus kemudian ini penting, ini satuan. Ini satuan akan berpengaruh apabila kalian semua memplotkan gambar. Itu nanti akan berpengaruh, misalkan pakai sentimeter berarti otomatis kertas gambarnya harus menggunakan sentimeter juga. Kalau milimeter juga pun sama. Nah, di sini saya menggunakan milimeter karena setahu saya ini satuan internasional ya. Mungkin kalau kalian semua ada pendapat lain bisa komen di kolom komentar. Kalau misalkan bang ini harusnya sentimeter bang kalau internasional, atau enggak coy ini harusnya meter dong, masa sentimeter masa milimeter. Yang saya gunakan di sini milimeter ya. Oke, setelah kita setel milimeter kita klik OK. Oke, kemudian udah nih. Nah, biasanya saya itu menyeting, setelah menyeting satuan saya itu menyeting ini loh, sumbu apa ya namanya, sumbu kartesius mungkin ya, kartesius ini. Nah, ini kan kalau misalnya kita geser kemana-mana kan ikut ya. Itu sebenarnya bisa disetting untuk supaya diam gitu loh, diam di satu titik, supaya tidak bergerak-gerak, takutnya mengganggu kita saat menggambar. Soalnya juga ini nggak berpengaruh kok, nggak berpengaruh. Saya setting aja ya, biasa saya menggunakan ICS icon. Nah, bisa kalian lihat sendiri, kemudian enter. Nah, di sini ada pilihan ya, ada on, off, all, origin, selectable, properties. Nah, di sini kita pilih origin, klik aja. Nah, dan dia otomatis langsung pindah di sebelah kiri bawah. Nah, itu kalau kita geser kemanapun itu nggak bakal ikut. Oke teman-teman, setelah kita menyeting satuan, kemudian ini diagram kartesius ini sumbu X dan Y supaya tidak, kalau kita geser tidak mengikuti terus. Kemudian yang kita harus lakukan adalah menyeting layer. Ini penting. Ini setting layer bisa kalian lihat di sini, layer properties. Atau untuk misal kalau versinya beda itu tampilannya bakal beda. Tapi mirip yang seperti ini nih. Itu mirip banget. Nah, ini di sini maksudnya layernya udah saya buat, maksudnya biar tidak membuang-buang waktu. Saya buatkan contohnya aja ya, apabila anda semua pengen
kalian semua pengen ini, membuat layer baru. Nah, pertama kalian klik layer properties tadi, yang ini kalian klik layer properties ini, kemudian bakal muncul seperti ini tampilan ini. Nah, ini kan saya udah buat nih, ada arsiran dinding, arsiran dinding dalam, arsiran furniture, terus kemudian ke bawah ada simbol rem, edge bata, furniture, dimension, daun pintu dan jendela, kolom. Nah, ini kita buat per kalau bisa per item bangunan, kayak misalkan kolom kita buat sendiri, dinding kita buat sendiri, dinding luar, dinding dalam, arsirannya pun kita bedain, terus furniture, terus hedge arsiran itu kita bedain. Nah, ini kita udah saya udah buat, maksudnya udah lengkap, cuma saya buat contoh satu ya, apabila Anda pengen membuat arsiran. Kalau Anda ingin membuat layer. Nah, pertama kalian klik ini yang ada di sebelah kiri, bukan kiri ini ya, tapi ini. Nanti setelah Anda arahkan kursor ke sini pasti akan muncul new layer ya, new layer ini ya. Nah, kemudian terserah, kalau misalkan contoh ya, kita buat laptop, jangan laptop deh, pohon. Nah, setelah itu di sini ada color ya, kita menentukan warnanya misalkan hijau. Terus di samping layer ini ada line type, ini nggak perlu kayaknya, karena kan biasanya kalau kita pohon ini udah kebentuk ya, ininya, nggak mungkin kita setel lagi, kita edit lagi, kita setting lagi line type-nya. Line tipenya ini kalau Anda klik akan muncul kayak gini nih, lurus atau garis putus-putus atau garis titik gitu, atau putus-putus kayak gini. Nah, ini nggak usah kita edit, yang perlu kita edit adalah line wedge ya. Nah, ini adalah ketebalan dari garis tersebut. Nah, kita pilih paling tipis aja ya, karena kan pohon ini merupakan furniture ya. Jadi kalau furniture di gambar kerja itu ditipiskan supaya nanti yang kelihatan hanya gambar-gambar intinya saja. Kalau misalkan Anda punya pendapat lain tentang apa yang saya utarakan, kalian bisa komen di kolom komentar. Nah, ini kita pilih yang 0,00 mm aja ya, kita okein. Oke, kemudian jadi pohon. Nah, untuk mengetesnya, misalkan kita bikin rectangle dengan mengetik REC, ini shortcutnya ya. Kalau misalkan Anda emang belum hafal, kalian bisa pilih di toolbarnya, pilih yang kotak. Nah, kemudian klik. Nah, yang ini kita hapus. Nah, setelah itu kalau pengen kalian setting ini menjadi layer pohon, itu bisa kalian blok, kemudian klik ini, pilih pohon. Nah, ini akan sesuai dengan layer tersebut. Nah, bisa lagi caranya, ada satu lagi, kita tidak membuat dulu, tapi kita menentukan dulu layer yang kita pakai. Kemudian kita bikin rectangle. Nah, seperti ini. Jadi nggak perlu kita buat terlebih dahulu, tadi kan layernya 00 ya, kita layer defaultnya ini. Kemudian kita klik, kemudian kita pilih pohon, itu nggak perlu, karena sama aja sih sebenarnya, karena kan untuk menyeting layernya ya. Oke. Seperti ini. Nah, tadi untuk bagian selanjutnya kita skip dulu ya. Oke teman-teman, setelah kita tadi menyeting layer, menyeting satuan, terus kemudian menyeting tadi sumbu Cartesiusnya supaya tidak bergerak mengikuti arah kerja kita. Nah, langkah selanjutnya adalah langsung masuk ke bagian intinya ya. Kita langsung ingin menggambar denah menggunakan AutoCAD. Ini kita bagi dua dulu layarnya supaya bisa melihat gitu, bisa mencontoh gambar yang ingin kita buat. Nah, di sini kan saya sudah memiliki gambar ya, gambar sketsa. Ini anggap aja gambar sketsa.
model gambar atau gambar konsep lah. Nah itu makanya Anda semua sebelum masuk ke AutoCAD itu setidaknya punya gambar sketsa gitu, supaya nanti tidak perlu mikir lagi, oh ini mau ruangannya seperti apa, mau posisinya di mana, ya seperti itu. Nah kita pertama-tama kita buat dulu area bangunannya, karena di sini areanya persegi panjang, kita buat rectangle 10. Di situ kan keterangannya di sebelah kiri Anda lihat itu 10 meter yang panjangnya. Kita anggap aja yang horizontal panjang, yang vertikal itu lebar, atau sebaliknya pun sama aja sebenarnya. Nah 10.000, nah karena di sini saya memakai satuan milimeter ya, makanya saya tulis 10.000. Kemudian lebarnya 16,7 atau 16.700 mm. Oke, seperti ini gambarnya. Nah, area lingkungan kita move dulu supaya enak, biar tidak di garis biru dan merah tadi. Nah kemudian setelah kita membuat area dari bangunan yang ingin kita bangun, langkah selanjutnya adalah membuat area peruangan. Nah pertama-tama kita buat dulu yang jemuran, seperti contoh di samping di layar sebelah kiri Anda itu jemuran. Nah kita lihat ukurannya 3000 kali 3000, maksudnya 3000 mm ya, saya sudah konversi menjadi milimeter. Nah kemudian udah jadi kayak gini, kemudian kita pindahkan ke sini karena kita ingin mengikuti denah ini kan, kita harus mencontoh seperti ini. Kemudian setelah jemuran itu ada ruangan kosong di samping jemuran, itu ukurannya 2 meter dikali 3 meter. Kemudian seterusnya sudah kita buat jemuran, area jemuran, kemudian area kosong di depan jemuran, mungkin teras ini ya, ruang tamu atau mungkin entahlah, pokoknya ruang kosong lah. Kemudian kalian lanjutkan saja dengan cara-cara tadi sampai terbentuk semua ruangan-ruangan ini. Karena nanti bagian ini saya skip aja ya, karena takutnya membuang-buang waktu, takutnya kalian semua bosan. Oke, setelah kita buat semua ruangannya, semua kerangka ruangannya sama seperti contohnya yang ada di sebelah kiri, kemudian langkah selanjutnya adalah meletakkan posisi kolom. Nah di sini saya sudah buat kolomnya, ini kolom ukuran 15x15, kita langsung pindahkan saja ya. Nah, untuk ini posisi kolom ada di tengah ya, di tengah pertemuan antar dinding ini, kemudian ini, terus ini. Nah di sini catatan, apabila posisi kolom ini ada di sisi terluar bangunan, maksudnya ini di semua sisi ini, sisi terluar bangunan, itu posisinya tidak di tengah tapi dia di ujung. Jadi maksudnya kalau misalkan dia ada di posisi sisi atas, nah sisi atas dari kolom itu adalah ditempatkan di sini, di ujung garis sini. Karena kalau kita letakkan di tengah, ini kan yang sisa kolom ini kan bukan lahan kita, jadi kita lebih masukkan aja ke dalam, tapi tetap di tengah, cuma bukan di tengah seperti ini. Kalau ini kan di tengah-tengah bener nih, di tengah-tengah pertemuan antar kolom, antar dinding. Nah kalau di sini adalah ujung bangunan, ini beda nih, sama halnya di sebelah, misalkan di sini. Nah itu posisinya ada di sini. Nah di ujung, pokoknya ujung terluar sisi kolom adalah ujung terluar sisi bangunan. Nah kemudian juga apabila di sudut, misalkan sudutan, nah itu ada di posisi sini. Nah jadi ujungnya si kolom itu adalah ujung bangunannya, jadi nggak kita taruh seperti ini, nggak, salah itu namanya. Nah kita yang benar itu seperti ini. Oke, lanjut semuanya kita taruh lagi,
kita letakkan, kita copy di semua sudut-sudut bangunan. Nah kalau di tengah tuh kayak gini, di tengah tuh di tengah. Kemudian sambil kita lihat di gambar sebelah kiri, kita samain persis ini. Oh ya, perlu diketahui jarak maksimal kolom praktis itu adalah 3 meter, tapi kalau kolom struktur itu 4 meter. Kalau kolom praktis kan ukurannya 15 x 15 ya, itu kolom praktis namanya. Kalau kolom struktur itu 30 x 15 atau 20 x 20 atau 30 x 30 itu udah kolom struktur. Nah kalau kolom praktis ini itu jaraknya maksimal, maksudnya maksimal itu 3 meter ya, 3 meter, supaya nanti ini kan sebagai pengikat dinding ya fungsi kolom ini ya. Kalau misalkan di rumah sederhana itu fungsi kolom itu satu ya menahan beban di atasnya, itu sebagai penopang bangunan lah. Nah yang kedua itu sebagai pengikat dinding, itu fungsi kolom praktis ini. Di kolom tadi udah disebutkan dimensinya 15 x 15. Nah setelah kita sudah letakkan di semua sudut-sudut bangunan serta di ujung-ujung bangunan, kemudian langkah selanjutnya kita lihat dulu. Oke, sambil melengkapi, sambil saya cek-cek, kita skip dulu bagian ini. Nanti apabila sudah selesai saya perlihatkan. Nah ini adalah hasil tadi yang sudah kita letakkan kolom-kolomnya semua di semua sisi bangunan, di tengah maupun di ujung-ujung bangunan. Nah langkah selanjutnya adalah meletakkan membuat dinding, arsiran dinding. Nah, ini udah saya buat ya, ini mudah sekali buatnya. Pertama Anda buat dulu rectangle, misalkan semeter. Karena tebal dinding 15 cm, kita tulis 150 mm. Terlalu berdekatan, kita pindahkan terlebih dahulu. Nah kemudian catatan terpenting, saya lupa menjelaskan tadi, sebelum Anda membuat kolom ini, Anda kan tadi di langkah pertama, di langkah awal-awal itu kan sudah membuat layer-layer ya. Nah ya jangan lupa setelah Anda buat pokoknya semua item bangunan ini, saya lupa nih, as-as ini saya lupa membuatkan layer. Ini langsung saya ubah aja ya, saya ubah aja menjadi layer. Sebentar, ini saya select dulu semuanya, jangan sampai salah select, takutnya nanti kolomnya malah select, harus diperhatikan dengan betul. Nah setelah sudah dipastikan semuanya terselect, kemudian pindah ke layer, kemudian pilih Ascrit. Saya buat Ascrit namanya. Nah, oke, setelah itu tadi kita lanjutkan lagi membuat tembok ya. Nah ini juga kita buat dulu, kita tentukan WL luar tuh maksudnya wall luar, tembok luar. Karena kan tembok kan ada tembok, maksudnya gini loh. Bentar, saya offset dulu. Plesteran itu biasa standarnya 2,5 cm. Nah ini kita ganti yang dalamnya. Nah, ini sampai ujung. Nah di sini saya jelaskan maksudnya tembok dalam, tembok luar itu gimana sih. Jadi kalau misalkan dalam itu batanya, tapi kalau misalkan yang merah ini, yang luar ini, itu sudah sama plester plus finish cat, kita asumsikan aja itu 2,5 cm itu udah finish cat, kita asumsikan. Ya plester terus AC kemudian C. Kalaupun tipis juga bisa sih sebenarnya. Yang
ya pokoknya standar 15 cm lah tabel tembok tuh. Untuk rumah tinggal sederhana ya. Nah kemudian setelah kita buat, kita bikin arsiran dinding setengah bata. Nah itu simbolnya seperti ini. Oh ini terlalu kecil ya, terlalu dempet. Nah di sini skalanya kita mainkan. Ini kita ubah jadi 100 ya. Ternyata masih kecilan ya. Kita ubah jadi 2,5 coba. 250. Oke cukup. Nah ini kita ganti juga arsiran ini ke home, terus ke layer, kemudian edge bata. Nah itu tadi, makanya sebelum Anda menggambar masuk ke intinya itu Anda di awal-awal harus membuat itu dulu, layer-layer tadi, selain mapping satuan dan tadi itu sumbu kartesius. Nah setelah itu waktu kita sudah buat itu, kita pindahkan ke sini, ke step-step pertemuan kolom. Nah ini kan pendek nih, yang pendek kita kan mau sepanjang ini kan. Nah itu caranya mudah sekali. Oh ini saya lupa nih mengcopy satu kolom. Nah sudah. Nah ini kan pendek temboknya, ini kita bisa panjangkan, kita bisa stretch itu dengan cara pencet S. Nah stretch S, enter. Anda bisa menggunakan enter atau bisa menggunakan spasi. Kalau saya biasanya spasi karena enak, dekat dengan jempol. Nah kemudian select bagian sini. Nah ingat, selectnya tuh dari kiri, dari kanan ke kiri. Nah kalau dari kiri ke kanan itu warna biru kan, tapi kalau dari kanan ke kiri itu warna hijau. Nah itu dari kanan ke kiri, tapi jangan sampai sini, cukup segini aja. Nah yang garis terkena ini kita ganti, kita unselect dengan cara menekan shift kemudian klik ininya, bisa diklik atau bisa diselect juga. Oke, kemudian setelah itu kita enter. Jadi deh. Nah itu Anda praktekkan ke semuanya, ke semua. Ini kita copy dulu ke sini, terus ke bawah. Nah ini juga jangan lupa ya, ini bisa di stretch, bisa kita mundurin dengan komen tadi. Nah ini pun juga sama, ini kita bisa pendekkan sampai sini saja. Nah untuk yang bagian vertikal kita copy aja dari tembok yang kita buat horizontal, kita copy kemudian kita rotate. Di sini saya tidak menjelaskan secara detail ya, maksudnya komen-komennya rotate itu kayak gimana, mirror itu gimana, bikin rectangle itu gimana. Ini saya nggak ajarin pelan-pelan karena takutnya waktunya itu terlalu panjang nanti kalau misalkan Anda punya saran, bang ajarin bang bikin rectangle bang ajarin dong bang langkah-langkah dasar menggunakan komen-komen di perintah-perintah di AutoCAD, itu bisa Anda sarankan di kolom komentar, nanti saya baca satu persatu. Kalau misalkan banyak permintaan kayak gitu, insya Allah saya buatkan tutorial nanti. Kita belajar pelan-pelan lah. Kalau kayak gini kan takutnya kepanjangan karena kan kita ingin membuat satu denah full. Oke, kemudian kita lanjut. Tadi udah saya rotate. Oh ya, arsirannya ini kan beda ya, saya bilangkan dulu. Nah ini kan dari kanan ke kiri ya, dari kanan bawah ke kiri atas. Nah kalau yang horizontal itu dari kiri bawah ke kanan atas, beda kan, maksudnya dari kasat mata aja beda kan. Nah ini kita harus samakan, karena kalau arsiran ya pokoknya standar itu arsiran harus sama gitu. Kalau dari kiri ya kiri, tapi standarnya emang dari kiri ke bawah ke kanan atas. Nah ini kita bisa samakan dengan mengetik MA atau tadi apa, MA atau macro, enter, klik yang pengen kita buat sebagai acuan, misalkan ini sebagai acuan. Nah yang pengen kita ubah, setelah klik ini pilih yang arsiran yang ingin kita ubah, klik lagi, klik, nah berubah deh seperti sama seperti yang di horizontal. Nah ini pun juga sama, harus dipindahkan ke sini, terus ke sini di stretch, dipanjangkan.
kemudian di copy juga samping-sampingnya sampai pun sini juga, kemudian seterusnya sampai semua full. Oke, bagian ini saya skip dulu. Kalau misalkan nanti sudah selesai kita lanjut lagi, karena kalau misalkan kita teruskan sampai selesai ini waktunya bakal panjang. Oke teman-teman, selanjutnya langkah selanjutnya maksudnya gitu, setelah kita membuat tembok kemudian kita letakkan di semua sisi bangunan, langkah selanjutnya adalah kita membuat dan meletakkan posisi daun pintu dan jendela. Nah, untuk pintu sendiri itu kita buat manual ya. Nah, seperti ini contohnya. Coba kita buat ulang. Nah, untuk kusennya itu sendiri itu kita asumsikan aja 60 dikali 150. Kenapa 150? Supaya kita samakan aja dengan tembok ya. Cuman nanti setahu saya ukuran kayu itu adanya tuh 6 kali 8 6 kali 12, maaf maksud saya gitu, 6 kali 12 8 12 tuh ada profil kayu segitu. Kalau misalkan 15 60 kayaknya kemungkinan ada kayaknya sih. Kita asumsikannya segini ya, kita asumsikan aja 60 kali 150. Nah, setelah itu ini sudah berbentuk persegi panjang nih yang vertikal gitu. Nah, kita buat colokan untuk daun pintu. Nah, biasanya itu pintu itu tebalnya itu 1 cm, tebalnya 1 cm, terus lebarnya itu 40, jadi 10,40. Nah, kita letakkan di ujung sini, kemudian kita potong garis yang tadi, yang ini sama ini kita trim. Nah, kan kita sudah buat kayak gini ya, udah jadi. Nah, kemudian oh ya, lupa kita ceritanya, seolah-olah kita mau buat pintu kamar mandi ini ya, yang di sini posisinya. Nah, ini ada tembok kan, kita hapus aja, nggak apa-apa. Pertama-tama tuh kalian buat dulu semua tembok full gitu, asumsinya semua kena data, semua ada tembok. Nanti kalau misalkan pun ternyata ada pintu di situ, tinggal dihapus saja atau dimundurkan kayak tadi, di stretch gitu, dikecilkan. Nah, kita buat rectangle untuk sebagai acuan di sini, maksudnya biar ketahuan lebar bersihnya itu berapa. Kita copy, kemudian kita paste di sini, kita paste sini, kita rotate. Nah, kemudian kusen yang sudah kita buat ini kita pindahkan ke sini. Nah, kita kan kan kusen kita ada 2, kanan dan kiri. Nah, ini tinggal kita mirrorkan saja, cari titik tengah dari rectangle tersebut, kita klik, kemudian kita bikin daun pintunya. Maaf kalau misalkan caranya terlalu cepat, karena takutnya terlalu lama nanti videonya. Jadi kemudian kita buat bayangan bukaan pintu dengan cara Command ARC atau garis lengkung. Kita klik sini 1 2, kemudian ujungnya. Oke, kemudian ini dibuat putus-putus karena kan ini bayangan ya, cuman menandakan kalau ini tuh bukanya begini, karena kan pintu kan ngebukanya itu kayak melengkung gitu kan, nggak mungkin lurus gitu. Nah, ini kayak seperti bayangannya gitu, kita MA-in aja. Nah, tadi komen MA yang kita pakai untuk menyamakan hatch itu bisa kita gunakan untuk menyamakan garis. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan saya sudah menggunakan yang sudah jadi nih, saya sudah menggunakan layer kusen. Nah, ini kita samakan aja MA sama MA. Oh ya, ini kenapa kusennya beda, ini emang standar harus kayak gini, cuman saya bikin simple aja kayak gini. Nanti kalau misalkan Anda buat seperti ini, itu nanti ada lagi digambar detail kusen. Kalau misalkan di demo cukup kayak gini aja sih, nggak apa-apa.
tapi lebih baik dilengkapi kayak gini kalau bisa. Ini sama sih cowokannya 1 cm 1 cm, ini 1 cm 1 cm, ini 1 cm 1 cm. Nah kemudian ini juga di MA. Nah ini udah jadi nih pintu seperti ini jadinya. Tadi kan posisi daun pintunya kayak gini pertama, nah itu kita rotate, tapi poinnya ini bukan ini, poinnya di sini ya, kita tarik ke atas. Nah kemudian habis itu bikin garis tanggung yang tadi udah saya praktekkan, kemudian jadi kayak gini. Nah ini kalian bisa membuat blok atau apa ya sebutannya ya, membuat si blok kalau di AutoCAD mah. Nah blok itu jadi membuat objek bangunan seperti jadi satu kesatuan gitu loh, sama seperti kayak grup. Cuma bedanya kalau blok itu, kalau misalkan kita buat masal, misalkan ini udah jadi blok ya, misalkan contoh udah buat bikin blok, udah 4 buah pintu yang udah kita copy gitu dari sini. Nah kalau misalkan ada kesalahan itu, kalau di blok itu nanti ngeditnya di dalam blok itu gitu loh. Kayak contoh, saya contohkan seperti ini blok, kita bikin blok pintu kamar mandi, pintu 1 misalkan. Nah nanti akan masuk ke sini, bukan ke tampilan kertas kerja tadi, jadi masuk ke beda lagi. Nah ini kita setelah kita sudah bikin blok, kemudian keluar tadi dengan save. Nah ini jadi satu kesatuan. Kalau misalnya kita klik garis itu sudah termasuk semuanya gitu. Nah tadi yang apa yang saya katakan, kalau misalkan kita sudah buat masal tapi ada kesalahan, misalkan ini kurang pendek gitu loh, kalau blok enak, kita tinggal masuk ke bloknya, kemudian kita kecilkan saja ini, misalkan di stretch, dikecilin, tinggal garis kecilin misalkan, terus di save. Nah itu otomatis semuanya ngikut. Tapi beda dengan grup. Kalau grup, kalau ini kan ini belum jadi blok ya, saya undo masih. Nah ini kan masih pisah ya, masih kepecah, saya undo tadi seperti semula. Kalau misalkan grup, saya bikin grup ya dengan klik kanan terus cari grup, terus saya copy. Kalau misalkan ada satu kesatuan itu tuh harus diganti satu persatu, nggak bisa kayak blok itu. Jadi kalau misalkan di sini salah nih, dari awal salah, ya udah otomatis semuanya juga harus dibenerin. Tapi kalau blok enggak. Nah itu kelebihan dari blok. Nah sudah kita buat tadi ini, kita grupkan saja, kita tidak bikin blok. Nah habis itu kita rotate, move, kita taruh di sini, kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih garis ini nih. Nah garis ini apa maksudnya? Jadi garis ini menandakan beda elevasi antara kamar mandi dengan kamar nih. Jadi kalau misalkan di denah ada garis lurus gitu, garis pemisah gitu, itu menandakan beda elevasi antar lantai. Ini itu diterapkan di kamar mandi, terus lalu di teras dan lain-lain. Nah entah di taman pun juga sama, dari taman ke carport, ini kan beda elevasi nih pasti nih. Carport kan lebih turun dari taman, atau mungkin kalau sama pun tidak perlu ada ini gitu, dihilangkan. Tapi kalau kamar mandi kan harus wajib ya beda elevasi lantai, karena kan takutnya tampias airnya, jadi makanya dipisahkan. Jadi lantai kamar mandi lebih turun dari lantai kamar gitu. Nah itu pun sama, setelah kita membuat pintu kamar mandi, kita buat juga pintu kamar ini satu, terus yang di sini disesuaikan dengan denah kalian. Kalau denah acuan saya, pintunya di kamar mandi satu, di kamar ini satu, di sini satu, di sini satu, kemudian di kamar mandi belakang satu. Jadi nanti disesuaikan saja gitu. Nah ini
sudah saya buat. Saya bikin kita biar menyingkat waktu gitu, memotong waktu supaya tidak panjang videonya. Nah ini kita letakkan saja di sini. Nah tadi bedanya kalau ini tidak perlu dikasih garis pemisah, karena lantai sini sama ruang tamu ini itu sama, desainnya sama lantainya. Tapi kalau misalkan biasanya kan ada rumah yang elevasinya tuh naik turun ya, banyak terap-terapan lantai gitu. Itu kalau misalkan ada beda elevasi, di ujung lantai itu harus dikasih garis pemisah, garis satu aja sih, seperti di kamar mandi ini, yaitu menandakan perbedaan elevasi. Nah ini kemudian setelah dari sini setelah kita letakkan pintu di sini, kemudian yang lain-lain lah sampai dilengkapi semuanya, sampai kamar mandi, sampai pintu yang belakang sini, sampai pintu yang menuju ruang jemuran, area jemuran, terus pintu kamar sini, pintu ruang tamu pun juga sama. Oke, kita skip aja ya. Oke, setelah kita meletakkan dan membuat pintu-pintu, kemudian kita lanjutkan ke jendela. Nah untuk jendela kali ini kita bikin, saya copy dari sini ya sebagai acuan. Nah untuk jendela ini kita buatnya juga pun sama seperti pintu ya, cuma bedanya di sini jendelanya asumsinya tertutup, maksudnya tidak terbuka. Kalau tadi kan pintu tadi kan kita asumsinya terbuka ya, dan kita perlihatkan bayangan si bukaan pintu tersebut. Nah kalau jendela enggak, kita asumsikan tertutup rata kayak gini. Kalau kita lihat dari tampak atas pun juga kayak gini, rapat gitu. Nah untuk jumlah jendela ini ya tergantung kalian masing-masing ya. Kalau misalkan acuan dari gambar acuan saya itu rata-rata 2 sih, 2 kamar tidur utama, 2 ruang tamu 2, kamar tidur 2, ruang dapur 2, ruang makan 3, kamar tidur ini 3. Nah untuk toilet ini jendelanya beda ya, dia jendelanya kecil, cuma posisi di atas gitu. Nah itu ada satu yang di belakang. Nah yang di sini, yang di di toilet kamar tidur utama, kamar mandi kamar tidur utama itu jendela kamar mandinya 2, bukan jendela sih ya, kayak apa ya, ya bentuknya seperti jendela, cuman dia agak kecil gitu loh, dan posisi di atas. Nah kalau misalkan kalian tahu itu apa namanya, komen di bawah, jangan lupa. Oke, kemudian kita buat apa namanya, jendela. Ini kita ungroup dulu, Nah pertama-tama kita buat kusennya terlebih dahulu. Oh ya, ini saya tampilkan begini aja biar enak. Nah pertama-tama kita buat dulu kusennya. Nah kusennya sama seperti kusen pintu, cuman bedanya kalau misalkan pintu lebar ini kan tadinya 4, nah kalau jendela itu 3. Nah 3. Nah untuk lebar si jendela ini disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Kalau misalkan saya lebarnya itu dari sini ke ujung sini itu 60 cm. Nah itu kalian bikin rectangle 60 cm terus 3, tadi kan 3 nya itu lebar ini ya, tebel ininya ya. Nah kemudian kalau misalkan anda jendelanya 2 atau jendela double gitu, nah untuk kusen yang di tengah itu beda bentuknya seperti kusen yang di ujung, ngerti? Nah bisa kalian lihat seperti ini. Nah kusen itu kalau yang di tengah itu seperti ini. Begitupun kalau misalkan jendelanya 3, 4 dan seterusnya sampai 10 mungkin bahkan. Nah ini mungkin kita mirrorkan saja sama. Kemudian ini juga pun sama, kalau misalkan 2 ya kita mirrorkan, tapi kita ambil titik poin tengah
si kusen tersebut. Nah, jadilah seperti ini. Jadi pertama-tama Anda buat kusennya terlebih dahulu, sama seperti kusen pintu, cuman itu kan yang tadi kita buat itu tebelnya 40 ya, kalau jendela 30 gitu. Nah, kalau yang di tengah-tengah pun kusennya beda dengan kusen yang di ujung. Nah, yang di tengah seperti ini bentuknya. Kalau misalkan jendelanya 3 misalkan, contoh kayak gitu ya, jendelanya 3. Kalau jendela 3 sama aja, tinggal ini misalkan kita delete ya. Ini kita delete. Ini kita mirror. Kalau enggak kita copy aja ya. Copy poinnya di sini, kita samain di sini. Nah, untuk daun jendela ini kita mirrorkan lagi. Nah, kita mirrorkan, ambil titik tengah si kusen ini, si kusen tersebut, kemudian enter. Nah, untuk kusen penutup, kusen yang ujungnya kita copy aja lagi. Kalau enggak kita mirrorkan lagi yang ini, yang di ujung ini kita mirrorkan, cuman acuannya itu bukan garis tengah ini, tapi garis tengah. Pokoknya mirror itu kan seperti kaca ya, misalkan jarak dari, misalkan benda di 5 cm dari kaca, berarti kan bayangannya juga 5 cm gitu loh. Oke, biar sama, benar kan? Tapi ambil titik tengahnya berarti di sini, karena titik tengahnya di sini kan, di jendela di jendela yang tengah. Oke, enter. Kemudian ini kita panjangkan, ini jadi kalau 3. Nah, seperti itu cara membuat jendela. Nah, disesuaikan lagi dengan kemauan kalian, entah jendelanya 3 atau 2 atau 1. Kalau 1 lebih mudah, tinggal ini di delete, ini di copy, ataukah mirror dari sini juga bisa, kita mirrorkan. Nah, ini kita delete, ini delete ya, yang tidak terpakai di delete, kemudian jadi yang 1. Nah, itu cara membuat. Nah, setelah Anda buat jendelanya, kemudian Anda letakkan di daerah Anda, disesuaikan dengan posisi-posisi yang Anda mau. Nah, untuk posisi dari ini kita kecilkan dulu ya, karena melebihi, menabrak si kacanya ini. Sebenarnya bisa kita trim dengan cara kita bikin garis bantu horizontal, kemudian kita trim acuannya ini, garis ini, jadi batasnya garis ini dan ini, yang kita mau putusin yang mana, yang kita mau potong. Setelah kita klik ini, enter sekali. Nah, habis itu klik yang mana yang mau dipotong. Nah, ini kita potong, kemudian jadi seterusnya sampai semuanya terpenuhi jendelanya sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Ini sebagai contoh saja ya. Tadi untuk memotong si temboknya itu bisa Anda gunakan perintah trim atau menggunakan stretch, itu juga sama aja. Oke, untuk selanjutnya saya skip terlebih dahulu, karena supaya tidak membuang-buang waktu ya, karena video kalau saya buat full terlalu panjang. Nah, ini saya buat contohnya lagi deh, sekali lagi. Kalau misalkan Anda menggunakan command stretch, nah stretchnya sama ini, tapi dari atas ini, jangan dari sini, itu nggak bisa, dari sini. Nah, dari sini ke sampai keluar. Nah, untuk yang bangunan untuk objek-objek yang tidak terpakai, yang tidak kita ingin stretch, itu kita unselect aja dengan cara pencet shift, kemudian select mana aja yang tidak mau kita stretch. Kemudian kalau sudah dipastikan hanya objek ini aja yang terselect, kemudian enter, pilih garis tengah sini, kemudian tarik ke sini. Kemudian si tembok ini kita bisa mirrorkan, nah di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Jadi itu contoh 2 tadi ya, tadi yang menggunakan trim dan menggunakan stretch. Nah, itu kemudian Anda lanjutkan ke semua
ke semua yang ingin kalian letakkan kaca. Oke. Ini jangan lupa di kamar mandi ini ada satu, kemudian ini juga ada satu, ini dua ya, kamar mandinya dua. Oke. Saya skip terlebih dahulu untuk sekalian melengkapi. Nanti setelah sudah lengkap saya kembali lagi dan kita lanjutkan ke step selanjutnya. Selanjutnya setelah kita meletakkan kaca-kaca, meletakkan ya kaca-kaca, peletakan kaca, kemudian pintu, yang langkah selanjutnya adalah melengkapi gambar ini dengan furniture. Kayak misalkan seperti misalkan di ruang tamu ya, kita kan harus ada sofa. Nah, itu kita lengkapi. Nah, untuk mendapatkan furniture ini itu kalian bisa download di salah satu website. Coba Anda cari aja blog AutoCAD gitu. Nanti kalau bisa, nanti saya kirimkan linknya di deskripsi. Nanti kalian bisa cek di sana. Tinggal klik linknya tersebut, kemudian cek. Nah, untuk furniture sendiri, saya copy dari sini aja biar cepat ya. Ini juga saya hasil download dari salah satu website. Nah, ini saya copy aja biar cepat. Nah, saya copy saja semuanya. Dimulai ini Bludren. Kalaupun Anda mau buat itu juga bisa sebenarnya, cuman kan agak ribet ya. Kalaupun ada yang gampang, kenapa ada yang susah gitu. Nah, kayak bunga-bunga ini kan cukup rumit, apalagi untuk kita yang sebagai pemula gitu. Untuk bikin lain aja susah ya enggak, apalagi bikin yang macam-macam gitu. Nah, ini kita copy-copykan saja semua, kita select semua. Ini juga kayak kabinet dapur, kita copy. Ini kita copy, jangan lupa. Kemudian ini juga sama. Pohon-pohon pun juga sama, kita kopikan saja, kita salin. Kita salin. Ini semua furniture saya download ya, nggak saya bikin sendiri. Ini semua saya download karena lebih mudah gitu loh. Jadi tinggal copy saja, jadi masukkan ke gambar. Nah, untuk mengkopinya ini juga pun sama, tinggal Ctrl C atau Ctrl Shift, pakai Shift supaya supaya presisi gitu kalau pakai Shift gitu. Karena kan di situ kita disuruh mencantumkan poin titik acuan. Nah, kita pakai Ctrl Shift C ya, harus cepat. Nah, kemudian ini kan disuruh pilih titik nih, kita pilih titik aja di sini. Nah, nanti pastenya pun harus sama di titik ini juga. Nah, kita ke drawing, kemudian paste Ctrl V. Nah, paste di sini. Nah, jadi di semuanya udah terletakkan sempurna. Oh ya, ini saya lupa, di sini perbedaan elevasi. Di sini kita bikin tangga ya, kita asumsikan sebagai tangga. Ini lebarnya berapa? Lebarnya 1580 250. Ini kenapa 250? Karena saya mengepasin ini aja. Sebenarnya ada standarnya. Kalau untuk ini optret ya, ini namanya optret tangga. Jadi kalau misalkan yang vertikal itu optret, yang horizontal itu optret. Nah, optret itu biasanya disesuaikan dengan telapak kaki orang-orang normal, manusia normal. Biasanya sih 30 udah standar untuk ukuran di Indonesia. Nanti 30, kalau di sini 25 masih oke lah.
karena kan ini untuk teras bukan untuk tangga kan, itu nggak apa-apa jadinya. Nah ini kita samakan layernya pakai MA tadi, MA bukan M doang, kalau M kan move, MA ini match prop. Nah oh ya, ini pun juga sama, harus di offset. Nah kemudian kita harus nge-hatch area-area tertentu seperti kamar mandi, teras, taman, dan lain-lain. Udah sih itu aja, teras, toilet, dan taman. Nah kita hatch, enter, klik ini, kita tunggu. Ini pun juga sama. Oh ya ini maaf, sorry sebentar, ini belum kita kasih perbedaan elevasi, sorry. Nah, perbedaan elevasi kita samakan saja layernya. Oh ya ini kan hatch-nya udah jadi ya, saya copy juga deh, kita buat sebagai acuan aja, copy paste. Nah kita hatch, pencet H, kemudian ke area yang kita pengen hatch, yang ingin kita hatch. Itu misalkan contoh kamar mandi. Hatch, enter. Nah kemudian ini, terus kemudian enter. Setelah diklik area-area mana saja, kemudian enter. Nah kita MA kan saja, kita samakan saja. Ini itu juga bisa disetting, dia menggunakan hatch angle dan skalanya 1000. Nah ini itu kalian bisa tentukan sendiri, skalanya juga bisa ditentukan sesuai kayaknya masing-masing. Kemudian kamar mandi yang ini juga pun sama. Oh ya maaf sebelumnya, ini kan garis karena kita tadi ngetrimnya sampai sini ya, bukan sampai colokan sini, itu jadi garis gambarnya itu, garis tembok yang terluar itu tidak nyambung dengan sini. Jadi kalau misalkan kita hatch, itu bakal tembus ke sini, ke dalam-dalam sini. Nah itu kita harus kita panjangin, kita teruskan saja nih sampai mentok dengan cara komen extend, X, enter 2 kali, kemudian klik garis yang pengen kita luruskan. Ini juga pun sama, kalau misalkan ada mau hatch, enter, ini juga klik enter. Ini sama, kita MA pun kita MA kan lagi supaya sama. Nah untuk teras pun juga sama, di hatch terus enter. Nah untuk teras tersendiri saya menggunakan hatch, model hatchnya itu ANSI 37, sorry. Nah ANSI 37 di sini dengan skala 1500. Nah, kemudian taman pun juga kita hatch, jadi agak lama, kita harus nunggu sebentar. Emang biasanya nge-hatch ini butuh waktu yang cukup lama ya, kalau misalkan lag bisa kita escape saja, kita ganti misalkan yang ini terlebih dahulu deh, karena kan ini objeknya lebih kecil. Ini kita lupa, saya extendkan saja ini. Kemudian hatch, enter. Nah ini kita akan saja menggunakan hatch yang tadi kita copy di sheet sebelah yang sudah saya buat. Nah ini menggunakan hatch dress dengan skala 200. Nah untuk hatch ini setiap AutoCAD pasti sama kayak tadi ANSI 37, terus kemudian hatch, terus bahkan di sini ada apa nih, coba kita lihat, angle ini juga sama,
Terus ANSI 31 pun sama, di setiap versi juga ada. Pokoknya tinggal nanti disesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Oke, kemudian ini ya, tinggal terakhir. Oh, ini belum. Kita cari. Nah, ini kita MA. Kita samakan saja. Kemudian yang ini terakhir. Ini agak lama sih karena terlalu luas ya objeknya. Kita tunggu coba. Oh, atau kita gunakan cara kita membuat polyline sepanjang area ini. Nah, kita kelilingi semuanya sampai sesuai keinginan kita. Kemudian edge. Nah, tadi kan kita setiap edge kan pick point ya. Ini kalau pick point itu kita langsung menentukan areanya. Tapi kalau misalkan di sini ada select, coba bentar saya besarkan. Nah, di sini ada perintah, bentar saya hedge, kemudian select di sini. Di sini ada perintah select. Nah, ini kita menyelect bentuk apa ya, garis area-areanya. Kayak tadi kita sudah membuat polyline, jadi polyline itu garisnya nanti jadi kesatuan. Jangan sampai pisah, kalau pisah nggak bisa, harus polyline. Nah, kemudian kita klik di garis ini. Nah, kemudian langsung enter. Nah, jadi kita nggak perlu ngeklik areanya gitu. Jadi kan itu solusi apabila Anda mengalami lagging atau macet. Nah, kemudian udah jadi. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan dimensi ya, dimensi. Di sini kita menggunakan command DLI atau dimension. DLI sebenarnya DLI. Nah, untuk ini kan dimensi ini menunjukkan ukuran ya, jarak gitu, jarak. Jadi kita bisa keterangannya, jadi yang siapapun yang baca gambar kita pun mengerti jaraknya berapa gitu, nggak cuma kita doang yang mengerti, karena kan kita kan gambarnya di AutoCAD. Jadi kalau misalkan mau ngerti ini berapa sih panjangnya, tinggal klik, tinggal melihat. Kalau misalkan orang yang tidak menggunakan AutoCAD dan hanya membaca gambar aja, kalau misalkan tidak diberi keterangan dimensi atau ukuran, itu bakal sulit. Nah, dimensi ini kan juga menentukan nanti ukurannya di lapangan seperti apa gitu. Nah, ini kita copy aja dari sini ya, yang udah jadi. Sebenarnya dimensi ini bisa kita setting di dim style, cuman saya tidak bisa menjelaskan karena waktunya takutnya terlalu lama. Di sini dimodify. Nah, kalau misalkan kalian mau edit lines-nya gimana, simbol ujungnya itu gimana, kita bisa ganti jadi dot atau garis miring. Kalau saya menggunakannya garis panah seperti ini. Nah, itu dia. Oke, seperti itu. Kemudian kita langsung saja eksekusi. Jadi komennya DLI, shortcutnya DLI, kemudian lagi DLI lagi. Nah, dimensi ini biasanya itu menunjukkan per as, bukan per jadi as itu apa ya, as itu titik tengah dari kolom tersebut. Nah, kayak misalkan di sini contoh, ini kan tengah-tengahnya di sini ya. Nah, si dimensi ini menunjukkan titik tengah itu. Jadi as bangun ini yang disebut as bangunan. Jadi jarak titik tengah kolom tersebut. Oke, kemudian lanjut. Setelah kita buat satu-satu, nah ini setiap kita misalkan membuat dimensi per satu as, itu dibuat juga bentang keseluruhannya berapa, supaya nanti orang yang di lapangan tidak perlu menghitung lagi gitu, total panjangnya itu berapa sih. Itu juga bisa
Dan dimensi-dimensi ini juga bisa digunakan sebagai nanti menghitung volume kebutuhan material dari bangunan yang ingin kita buat. Nah, ini kita lengkapi semuanya. Nah, kalau yang di ujung pun juga dimensinya nggak di tengah ya, tapi di ujung. Nah, kayak gini, nggak di tengah sini, karena kan ujung bangunan kita ini, ujung luas tanah kita ini. Kemudian ganti lagi, oh ini kurang panjang, sorry. Ini kita bisa panjangkan menggunakan command stretch. Ini terlalu lebih, sorry, belum banyak yang belum rapi karena mungkin terburu-buru. Oke, ini semua udah rapi. Kemudian setelah Anda kasih dimensi seperti cara yang saya jelaskan tadi, mungkin cara ini kita skip aja ya, terlalu lama mungkin, karena kan saya juga sudah menjelaskan tadi bagaimana cara menggunakan komen dimensi ini. Kemudian kita setelah misalkan contoh ini ya, dari sini ke as sini tengah kolom. Nah, itu kalau misalkan ini kan masih kayak gini ya, maksudnya belum teredit, maksudnya belum menjadi satu style. Nah, itu bisa kalian MA. Jadi MA itu bukan hanya untuk menyamakan arsiran dan garis saja. Misalkan yang tadi kita gunakan untuk membuat pintu nih, putus-putus ini kan kita tadi MA, terus arsiran juga supaya sama bentuk arsirannya. Nah, MA itu atau match prop itu juga bisa digunakan pada dimensi. Jadi nanti style dimensinya juga sama tuh. Nah, itu semuanya kalian masukkan saja. Sorry tadi ada yang terlewat. Nah, ini dia di as. Nah, untuk kalian yang bertanya apa itu as, mungkin saya tidak bisa jelaskan di sini ya, karena kalau salah jelaskan juga terlalu panjang nanti videonya. Jadi nanti saya jawab di komen aja gitu, di kolom komentar nanti saya jawab. Nah, kemudian yang bawahnya pun juga sama, kita beri dimensi. Ini dari ujung, kalau yang ujung bangunan ini pun sama, ini pun sama. Pokoknya gambar ini harus benar-benar detail ya, jangan sampai orang nggak bisa baca apa yang kita gambar gitu, karena kan gambar ini kan memudahkan orang lapangan ya untuk mengerjakannya. Jadi tidak perlu, maksudnya kalau misalkan gambar udah di lapangan tuh nggak perlu balik lagi nanya orang lapangan ke kitanya gitu, Pak ini bagaimana sih Pak, ini ukurannya gimana, ini ukurannya berapa. Memang harus dibuat sedetail mungkin kalau misalkan gambar itu, supaya nanti pengerjaannya gampang dan mudah dan cepat dan efisien. Nah, kemudian oh ya, selain harus jelas ya, supaya biar orang lapangan tidak mikir lagi gitu loh, karena kan orang lapangan kan sudah capek panas-panasan. Jadi kan kita yang harus melayani orang lapangan dengan cara menghasilkan gambar yang sesuai dan detail. Jadi orang lapangan itu tinggal melaksanakan aja tanpa perlu tanya-tanya. Kita lah yang harus melayani orang-orang lapangan, kasar kayak gitu. Nah, ini kita harus masukkan sesuai dengan as-asnya ya. Kita mirrorkan saja. Ya, sebelumnya maaf kalau misalkan saya maksudnya gugup, tidak lancar ngomongnya. Emang ini tuh video pertama kali, dan ini juga untuk
tugas. Jadi ya saya usahain ini saya buat videonya semaksimal mungkin, dan apabila tidak ada efek-efek atau suara-suara gitu, backsound gitulah, itu ya dimaklumkan saja, karena kan baru amatir gitu loh, baru terjun di dunia pervideoan, anjay, pervideoan. Siapa tahu bisa menyaingi Reza Arab kan, dan siapapun youtuber sekarang. Nah, sudah jadi. Kemudian oh ya, lupa, kita harus menentukan keterangan ruangannya. Jadi per ruangannya dikasih nama gitu loh. Itu juga salah satu yang membuat gambar kita detail. Nah, ini langsung kita copy aja ya. Ini model-model penamaannya nggak harus kayak gini sih, ini kalian bisa disesuaikan lagi semau kalian, entah bulat atau gimana, atau mungkin campuran antara persegi panjang dan bulat, ujungnya tuh setengah lingkaran gitu. Itu bebas, sebenarnya bebas, nggak harus kotak seperti ini ya. Si gambar ini tuh yang terpenting itu adalah jelas dan detail. Gambar tuh hanya itu aja gitu. Untuk tambah-tambahan misalkan kayak tadi penamaan-penamaannya yang tidak kotak itu hanya apa ya, improvisasi aja. Yang penting tidak mengganggu, karena kan takutnya kalau misalkan Anda buat campuran antara persegi panjang dan lingkaran, ujung-ujungnya kan ininya kan ngebulet gitu ya. Jadi contoh seperti ini kita potong. Nah, misalkan contoh Anda membuat kayak gini, itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman kan apa ya, dan ini nanti dipanjangin segini misalkan, di extrude itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman ya itu tadi, asal jelas gambar yang kita buat dan tidak mengganggu gambar-gambar lain. Kalau ini kan kita mengganggu ya, memotong garis ini ya tanpa disengaja, jadi ya lebih baik kotak aja gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan dilanjutkan membuat kayak seperti campuran persegi panjang dan setengah lingkaran. Oke, selanjutnya itu membuat asgrid. Nah, asgrid ini adalah di setiap kolom, di setiap kolom bangunan ini. Nah, dimulai dari kiri biasanya saya 1, terus 2 nih kolom di tengah. Kalau yang di sini itu di ujung, bukan di tengah sini ya, di ujung asnya. Nah, kalau yang di sini itu di tengah juga. Oh ya, kalau misalkan kalian semua punya pendapat lain, as itu harus di tengah bang, harus di tengah kolom, itu nggak apa-apa. Maksudnya utarakan aja di kolom komentar gitu loh, jangan cuma dipendem, kan kasihan, jadi takutnya beban pikiran gitu. Oke. Kalaupun ada yang nanya-nanya, bang asli itu apa bang, kenapa harus di hatch bang, itu arti hatch itu apa, misalkan ini kan ada yang garis 2 itu maksudnya apa gitu. Itu kalian bisa tanyakan saja langsung ke kolom komentar. Ini saya copy aja ya, karena saya udah buat sih sebelumnya. Nah, ini pun juga sama, ini juga bisa kalian variasikan, entah bisa kotak atau segitiga, itu bisa saja. Yang penting jelas, intinya jelas dan detail. Nah, ini pokoknya tadi udah ya, asgrid itu setiap kolom 1, di sini ujung 1, di sini tengah.
terus di sini tengah juga, tengah, di sini tengah, di sini tengah, di sini ujung. Nah kemudian sama halnya seperti grid ya tadi kan, grid yang bawah ya, kalau bawah juga bisa nih, misalkan ini mau diganti satu, ini juga nggak harus A sih, ini bisa diganti satu, bisa diganti dua. Nah tapi kalau misalkan ini kan yang horizontal yang bawah, nah kalau yang untuk vertikalnya itu harus dibedakan gitu. Misalkan di bawahnya menggunakan menggunakan huruf ya, menggunakan huruf. Nah yang di sampingnya itu ya menggunakan angka gitu, atau sebaliknya. Nah oh ya saya lupa memberikan ini, kita asumsikan saja, kita desainkan saja ini, kita kasih simbol kanopi. Nah, kita kasih simbol kanopi. Nah kanopi itu simbolnya seperti ini. Oh iya, ini nih cara tambahan. Ini kalau misalkan kalian ingin mencari titik tengah itu ini kan kayak gini segitiganya tadi kita copy dari atas, kemudian ini kita mau pindahin ke tengah-tengah bentang dari sini ke sini. Itu caranya gimana? Ini kita tarik, kemudian kita klik MTP, enter, kemudian cari ujung-ujungnya ini dan ini. Nah kemudian otomatis dia ada di tengah-tengah bentang dari sini ke sini, MTP namanya. Makanya kalau misalkan ini kurang jelas ya, dimaklumkan saja, karena kan kita membuat satu denah. Kalaupun kalian minta tutorial, kalian bisa komentar saja di kolom komentar gitu. Nah ini sudah jadi. Kemudian oh ya ini yang belum ya, script samping kita kopikan saja. Paste. Nah, jadi kita denah kita seperti ini sudah di. Nah tadi jangan lupa ini untuk fitur-fitur ini download di link-link nanti yang saya kasih di deskripsi. Kalau tidak salah linknya apa ya? Oke klik aja, ketik aja di Google blog CAD blog BLOCK gitu. Oke, karena ini udah selesai ya sepertinya. Kalau dan sebenarnya harus ini sih, harus kita tentukan garis potongannya, terus ini pun juga sama grid-gridnya, grid line-nya. Jadi seperti ini gitu loh maksudnya. Jadi ada grid line, ada ini apa namanya garis potongan, terus ditunjukkan juga, dicantumkan juga di gambar. Nah untuk menentukan garis potongan ini juga sebenarnya terserah kita sih gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mau saya sarankan itu potong di daerah yang terdapat perbedaan elevasi. Nah kayak misalkan kamar mandi ini terkena potongan nih, nah itu juga harus dipotong. Kemudian kamar mandi yang ini pun juga sama. Ini tidak tercopy ternyata. Tidak tercopy. Kemudian kita klik cas. Oke. Nah untuk menentukannya tadi, menentukan garis potongnya bebas, terserah kita, asalkan tadi saran saya potong di daerah yang terdapat perbedaan elevasi, kayak teras dan ruang tamu. Kita potong di sini karena kan tujuan gambar potongannya mendetailkan gimana sih bentuk tampak dalamnya gimana.
Jadi kalau misalkan denah dipotong tuh, jadi kita bisa lihat dalamnya tuh bentuknya, entah bukan pintunya seperti apa, terus apa aja yang terlihat, apa aja yang terpotong. Nah makanya kalau misalkan kalian pengen jelas, pengen ngerti gitu loh, pengen nanya misalkan, bang garis potongan itu apa sih, jelasin dong gitu ya, nanti kita jelaskan di video lainnya, nggak di video ini. Takutnya kalau video ini tuh terlalu panjang, ini aja durasinya udah sejam. Kalau misalkan ditambah menjelaskan pengertian garis potongan, apa itu garis potongan, terus juga tadi asli itu apa, terus berbeda apa namanya, jenis-jenis arsiran itu menunjukkan sebagai apa, itu nanti agak panjang. Tapi yang perlu kalian tahu, yang kalau misalkan strip 2 ini miring 1 2 terus ada spasi terus garis lagi, itu menandakan pasangan dinding setengah bata. Nah kalau misalkan untuk yang di kamar mandi ini adalah arsiran transram, dinding transram. Jadi dinding transram ini beda dengan dinding apa namanya, dinding biasa ya, dinding yang ruang-ruangan biasa. Kalau yang transram ini dia agak lebih kedap air, karena kan dia langsung berhubungan dengan air ya, entah dikasih waterproofing atau dikasih campuran semen yang nanti bisa anti air gitu. Nah ini ingat, ini kalian bisa download semuanya di link catblock kalau tidak salah. Oke, sekiranya cukup ya dari saya. Apabila ingin bertanya, tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa, tanyakan saja di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan tadi ada perbicaraan saya kurang lancar, atau videonya kurang jelas, audionya kurang jelas, atau mungkin layarnya kurang jernih lah, agak buram-buram gitu, tidak perfect lah videonya, mohon dimaafkan karena kan amatiran baru juga kan. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.